Presiden PKS, jangan merasa paling Pancasilais. Lah emang situ Pancasilais? Ditulis oleh Joe Putra di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan kumpulan nilai dan norma yang benar-benar harus dimiliki di setiap kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila adalah nafas untuk menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita menjadi sebuah keharusan. Pancasila identik dengan bangsa Indonesia. Keberadaannya membuat bangsa ini satu dan utuh. Dasar negara inilah yang membuat bangsa Indonesia memiliki identitas atau jati, sehingga perbedaan dan keberagaman menjadikan sebuah kekuatan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syahiku, dalam program Belak-Belakan milik Detik.com mengharapkan para elit partai memiliki kemampuan menyikapi perbedaan serta bertindak lebih dewasa dalam berpolitik. Dengan begitu, ia meyakini bahwa tidak ada lagi pihak yang merasa Pancasilais dan juga tak ada yang merasa paling agamis atau religius. Syahiku beralasan, maju untuk membangun bangsa ini membutuhkan kebersamaan dan kerjasama antara semua elemen anak bangsa. Jangan sampai ada klaim sepihak, saya Pancasila, seolah menafikan orang lain tidak Pancasilais. Jangan benturkan nilai-nilai Islam, nasionalisme, dan NKRI, tegas Syahiku yang disadur dari Detik.com. Pernyataan Ahmad Syahiku selalu mirip dengan Partai Demokrat yang gampang dipatahkan argumentasinya dan ujungnya menampar muka sendiri. Syahiku tidak melihat ke dalam partai sendiri, apakah IQ dan partainya benar-benar telah menjalankan Pancasila dan memiliki jiwa Pancasilais? Jawablah dengan jujur. PKS sedang memainkan politik bermuka dua. Kita tahu bahwa paham PKS berdasar pada Ikhwanul Muslimin. Partai ini memakai dasar Pancasila hanyalah sebagai kedok untuk menutupi wajah asli mereka. Jadi, di sini Syahiku sedang memainkan juga politik dua kaki, di mana ingin mendapatkan simpati dari umat muslim garis keras dan masyarakat yang nasionalis. Jika PKS mau jujur, kenapa daerah yang dikuasai seperti Sumbar, Jabar, Banten, DKI, dan lainnya sering memainkan politik identitas? Kenapa pula indeks toleransi sangat rendah di daerah-daerah tersebut? Ini adalah sebuah fakta bahwa PKS hanyalah berlindung di balik Pancasila. Pernyataan Ahmad Syahiku menciptakan logical fallacy. Mengapa demikian? Iya, kita bisa lihat kader-kader PKS yang tiada henti menjual agama demi keuntungan politiknya. Mereka yang sok religius dan agamis ingin mendapatkan perhatian khusus bahwa partai ini sangat menjunjung nilai-nilai Islam. Namun di balik itu semua, partai ini hanya mengejar kepentingan pribadi dan kelompok agar mendapatkan kekuasaan serta keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya tidak tahu apakah ini sinyal PKS yang kini sering membahas Pancasila berusaha dapat dilirik oleh partai lain selain Demokrat. Entahlah Ferguson, menurut saya langkah PKS seperti mati tak berkutik. Menabur politik identitas di masa lalu telah dipanen hasilnya kali ini. Rakyat yang waras tidak akan percaya lagi dengan dagelan politik PKS yang ingin mengubah image menjadi partai Islam nasionalis. Sangatlah susah mengubah paham yang ditanam sejak lama di diri para kader PKS untuk menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tak itu saja, para pendukung dan simpatisan pun rasanya ogah untuk mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan mereka. Jadi apapun yang PKS katakan merupakan kebalikannya. Jangan mudah percaya dengan pernyataan mereka yang akan membuat diri kita terpesona dengan kata-kata manisnya. Ular tetaplah ular walau berganti kulit sekalipun. Lebih lanjut, Ahmad Syahiku mengatakan bahwa 4 pilar kebangsaan seperti penerimaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Hal itu ia katakan karena Ketua MPR terdahulu, Taufik Yemas, pernah mensosialisasikan pilar kebangsaan ini. Dan Syahiku berharap tinggal bagaimana untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wow, manis sekali membawa-bawa almarhum suami Megawati. Semoga saja tidak ada batu di balik udang. Sepertinya Ahmad Syahiku sedang mencari muka ke PDI Perjuangan nih. Sepertinya ada agenda tersembunyi, something fishy. Ya, semoga saja saya salah. Harapan saya semoga PKS tidak hanya manis di bibir lain di hati mengenai Pancasila. Tidak usah juga mengaku Pancasilais padahal kelompoknya suka mengkafir-kafirkan orang lain. Tidak usah bilang saya menerima Pancasila padahal sering mengharam-haramkan budaya orang lain. Lidah memang tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji. Itulah sebuah syair atau lirik yang pas untuk mendeskripsikan PKS. Karena bagi saya, boleh pilih partai yang lain, asal jangan PKS. Begitulah kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Gara-gara muncul, Anies jadi muncul. Ada indikasi keterlibatan, ditulis oleh Anto Cahaya Seworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Kasus lahan muncul akhirnya membuat Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta ini memenuhi panggilan KPK. Anak buah Anies sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Pemanggilan Anies Baswedan seperti yang sudah diberitakan sebagai kebutuhan penyidik untuk menggali lebih dalam atas kasus tersebut. Anies yang kapasitasnya sebagai gubernur dan mantan bos tentu mengetahui awal mula sebelum kasus tersebut berubah menjadi masalah. Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi sudah lebih dulu tiba. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan keduanya berkaitan dengan tersangka mantan Dirut Perumda Saranajaya, Yuri Cornelis Pinontoan atau YRC. PLT juru bicara KPK Ali Fikri belum bicara banyak mengenai peran dari Anies maupun Prasetyo untuk perkara ini. Masyarakat akhirnya harus sabar menunggu hasil penyidikan. Dan tak dapat dipungkiri, mata publik tentu tertuju kepada seorang Anies Baswedan, sosok yang disebut-sebut selama ini sebagai representasi lawan politik pemerintah. Terdengar aneh memang karena Anies sendiri secara sistem adalah orang pemerintah jika mengacu kepada jabatannya yang sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi publik melihatnya secara general, terlebih sosok Anies yang lebih dekat ke kelompok konservatif selama ini semakin mengukuhkan persepsi tersebut. Nah, pertanyaannya tentu apakah Anies Baswedan terlibat dalam pengadaan lahan Munjul tersebut? Ini menarik mengingat lahan Munjul Jakarta Timur tersebut sedianya akan dibangun rumah susun atau rusun DP 0% sesuai janji kampanye Anies Sandi kala itu. Lantas dalam perkembangannya, lahan Munjul ini melahirkan banyak masalah. Selain soal korupsi yang membelit, juga kajian soal lahan yang amburadul. Lahan seluas 4,2 hektar di Munjul itu dibeli Saranajaya itu disebut hendak digunakan untuk membangun rumah susun DP 0 rupiah. Namun lahan itu berada di zona hijau sehingga Pemprov DKI tak dapat mendirikan bangunan di lahan tersebut. Selain itu, tanah tersebut berada di sebelah lapangan terbang Wilada 3 yang digunakan oleh pesawat kecil dan helikopter. Sebenarnya tanah ini untuk apa? Untuk rusun, rumah tapak, atau taman? Pak Anies menugaskan Saranajaya untuk membangun ribuan unit rusun DP 0 rupiah. Tapi mengapa membeli tanah hijau di dekat lapangan terbang? Tanya anggota fraksi PSI Eneng Meliana Sari dalam keterangan tertulisnya dalam suatu kesempatan. Anggota DPRD DKI itu merujuk pada lampiran peta tata ruang di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait rencana detail tata ruang dan perencanaan zonasi RDTRPZ. Berdasarkan peta tata ruang itu, sekitar 40% tanah yang dibeli Saranajaya berada di zona residensial R9. Koefisien dasar bangunan atau KDB di zona tersebut rendah dengan ketinggian maksimal gedung 3 lantai. Selanjutnya 60% lahan Munjul berada di zonasi hijau. Bahkan KPK sendiri menduga pembelian lahan di Munjul ini tidak melalui kajian dan juga ada permainan harga sehingga ditengarai kerugian negara mencapai 152,2 miliar. Jadi kalau ditanyakan apakah ada hubungannya dengan Anies Baswedan, ya sangat jelas ada. Terlepas apakah Gubernur DKI Jakarta ini ikut terlibat dalam permainan itu soal lain. Tapi kalau keterlibatan dari sisi teknis tentu ada. Sebab munculnya Munjul juga atas perintah Anies kepada Saranajaya untuk mencari lokasi lahan guna memuluskan proyek DP 0%. Jadi kalau anak buahnya menjadi tersangka KPK, lantas bagaimana dengan mantan bosnya tersebut? Tapi yang jelas, kedatangan Anies Baswedan ke KPK setidaknya telah membantah sinyalemen di luar sana jika Anies tidak akan dipanggil KPK. Saya rasa itu hanya rumor yang berusaha dibangun baik oleh para pendukung Anies atau sebaliknya. Dengan berbagai macam alasannya, seolah Anies itu kuat atau sosok the untouchables, sosok yang tak tersentuh dalam hal ini hukum. Saya kira terlalu berlebihan jika disematkan ke Anies. Pada akhirnya, jika pihak penyidik ada bukti kuat, sudah pasti akan melakukan tindakan tahapan selanjutnya, misal menjadi tersangka baru. Siapa yang akan membela Anies? Apakah PA 212 yang sudah kepincut sosok Anies atau para bohir? Sudah pasti kelompok ini tak akan berani berulah hanya untuk membela Anies melalui peradilan jalanan seperti biasanya. Pemerintah saat ini amat kuat, so tunggu saja kabar selanjutnya. Anies akan keluar dengan senyum mengembang, tapi batinnya tertekan karena hanya menunda momen atau berakhir tragis. Bagaimana menurut Anda?